E sama dengan mc kuadrat. Ini adalah salah satu persamaan fisika yang paling terkenal di dunia. Ini dirumuskan oleh Albert Einstein dan aku yakin pasti kalian pernah lah nemu rumus ini entah di mana gitu. Karena rumus ini juga udah seperti dianggap sebagai salah satu simbol kejeniusan. Nah, kalau misal kalian lihat di bajunya Senko, itu ada rumusnya E sama dengan mc kuadrat. Kalau misal kalian lihat di papan tulis yang ada coret-coretan rumus E sama dengan mc kuadrat, ini pun juga ada. Bahkan di kaosku sendiri, ini bisa dilihat, itu juga ada rumusnya E sama dengan mc kuadrat. Nah, tapi kemudian pertanyaannya, rumus ini itu artinya apa sih? Dan bagaimanakah Einstein bisa sampai pada perumusan rumus ini? Karena kalau di fisika, sebuah rumus itu harus ada asalnya, perumusannya seperti apa. Nah, inilah yang akan kita bahas di video ini. Aku akan mencoba membahas E sama dengan mc kuadrat ini artinya apa. Kita mulai dari yang sederhana dulu, dan habis itu nanti aku akan mulai masuk ke pembahasan yang agak teknis fisikanya tentang bagaimana Einstein bisa sampai pada perumusan ini. Pertama kita lihat dulu dari masing-masing hurufnya. E di sini artinya adalah energi. Kemudian M-nya adalah massa dan C adalah kecepatan cahaya. Kemudian satu kesatuan ini artinya apa? Nah, kalau Einstein sendiri dia menjelaskannya seperti ini. That mass and energy are both but different manifestations of the same thing. A somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc squared showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy. Nah, jadi persamaan ini menunjukkan bahwa sebuah massa bisa dikonversi menjadi energi dan diubahnya ini dengan nilai yang sangat besar. Karena kalau kita lihat C di sini, ini adalah kecepatan cahaya yang nilainya adalah 300.000 kilometer per detik atau 300 juta meter per detik. Ketika dimasukkan ke dalam rumus ini, C-nya ini kuadrat loh. Jadi kalau misal ini dikuadratkan, ini nilai yang pokoknya sangat besar lah ini ketika dikuadratkan. Yang artinya seperti dibilang Einstein di sini, sebuah massa bisa dikonversi menjadi energi dengan nilai yang sangat besar. Sebagai contohnya, di sini misal ada kapur ini massanya paling hanya sekitar 10 gram lah. Tapi kalau kita masukkan ke rumus ini, M-nya adalah 10 gram atau 0,01 kilogram kali C kuadrat ini tadi, maka nilainya adalah 898 juta megajoule atau setara dengan 214 kiloton TNT. Yang ini 10 gram kapur ini aja 10 kali Hiroshima. Padahal hanya kapur sekecil ini loh. Kalau kita bisa mengubah semua masanya menjadi energi, maka ini akan menghasilkan nilai energi yang sangat besar. Tapi memang problemnya, untuk bisa mengubah massa menjadi energi, pure energi, itu adalah hal yang sangat susah. Karena kalau misalkan kita, misal nih, kertas kita bakar, masanya nggak ada yang hilang, karena ternyata masanya berubah dari kertas jadi arang, ada yang jadi gas, dan lain sebagainya. Tapi total massa antara sebelum dan sesudah reaksi ternyata nilainya sama. Nggak ada massa yang hilang di situ. Terus gimana caranya agar kita bisa mengeluarkan nilai energi yang sebesar ini? Nah, jawabannya ada di inti atom. Nah, atom, partikel terkecil yang ada di alam semesta, itu terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Ini penggambaran aja secara umum model atom klasik.
Di dalam atom itu di bagian intinya ada muatan positif proton, kemudian ada neutron yang netral dan ada elektron yang bermuatan negatif. Nah, ketika kita berhasil untuk memecah inti atom ini ditembak pakai neutron, nanti kan terbelah nih. Ternyata ada sebagian massa yang hilang. Nah, kalau kita melakukannya dengan memecah atom, itu namanya adalah reaksi fisi. Dia bisa melepas energi yang besar, misal seperti uranium 235 ketika ditembakin neutron, nanti terpecah inti atomnya, ada massa yang hilang dan terlepas energi yang sangat besar. Atau plutonium juga bisa. Atau ada alternatif lain dengan reaksi fusi namanya, yaitu dari hidrogen ketika bersatu menjadi helium, nanti ada sebagian massa yang hilang juga, itu juga melepas energi yang sangat besar. Jadi semua ledakan bom atom dasarnya adalah dari ini. Oke, clear ya sampai sini, semoga sudah cukup jelas. Kemudian dari sini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah Einstein bisa mendapatkan rumusan ini? Karena ini nggak bisa asal-asal apa ya, A tambah B, kita nggak bisa, harus ada asalnya. Ini kita bahas di situ. Kita hapus dulu aja. Nah, rumus E sama dengan MC kuadrat itu mulanya adalah dari teori relativitas khusus Einstein. Relativitas khusus, simpelnya ini menunjukkan bahwa ruang dan waktu itu bersifat relatif terhadap pengamat agar hukum fisika konsisten nantinya. Nah, postulat penting dari relativitas khusus ini yang pertama adalah bahwa kecepatan cahaya bersifat konstan. Dan yang kedua, tidak ada benda yang bisa melebihi kecepatan cahaya ini. Misal, ini sebuah senter yang menembakkan cahaya yang bergerak dengan kecepatan c. Misal, di sini ada Andi yang diam. Nah, ketika dia melihat cahaya ini, maka menurut dia kecepatannya sama, yaitu c menurut dia. Nah, tapi kemudian ketika ada orang lain, katakanlah di sini Budi ini nggak diam, tapi dia berlari, bergerak cepat lah dia ke sini dengan kecepatan 0,5 jadi setengah kali kecepatan cahaya. Nah, harusnya dengan seperti ini, persepsi kecepatan cahaya ketika diukur oleh Budi nilainya akan berbeda. Tapi ingat postulat awalnya, kecepatan cahaya nilainya konstan untuk semua pengamat dan tidak ada yang bisa melebihi kecepatan cahaya. Jadi di sini walaupun Budi gerak 0,5 c, cahayanya datang dengan kecepatan c, nantinya dia tetap akan melihat cahaya dengan kecepatan yang sama, c. Nah, biar tetap sama gimana? Nah, ternyata yang berubah di sini adalah waktu. Ada yang namanya dilatasi waktu. Jadi bisa kita tuliskan T itu sama dengan T0 per angka 1 min P kuadrat per C kuadrat. Nah, ini adalah namanya faktor Lorentz dari teori relativitas khusus. Ini kalau tak jabarin lagi panjang sih nanti. Tapi nanti tak tunjukin aja di layar penjabarannya kenapa bisa sampai untuk rumusan dilatasi waktu seperti ini. Jadi intinya di sini, semakin cepat seseorang bergerak, nantinya waktu yang dia alami akan jadi semakin lambat. Jadi V di sini ada kecepatannya sendiri, C adalah kecepatan cahaya. Nah, dan ternyata setelah diteliti lebih lanjut, proses kontraksi ini nggak cuma terbatas pada waktu, tapi juga pada panjang, ini juga space. Dan nggak cuma itu, ini juga berpengaruh pada massa. Massa pun juga dia akan mengalami perubahan relativistis. Jadi makin besar nanti benda bergerak, massanya juga akan menjadi semakin besar. Nah, kita fokus ke persamaan ini karena ini adalah persamaan yang sangat penting. Oke? Kita ubah bentuknya seperti ini. Kemudian di sini kita bisa menyederhanakan bentuk ini dengan binomial expansion dan seterusnya. Nah,
Bagian yang belakang ini nilainya akan semakin tidak signifikan karena C ini kan nilainya sangat besar ya. Jadi ketika suatu angka dibagi dengan nilai yang sangat besar kan menjadi tidak signifikan nilainya. Jadi di sini kita bisa fokus ke sini saja. Bahkan kalau kita lihat paper yang dipublish oleh Einstein, dia juga melakukan penyederhanaan seperti ini. Bentar, kita ambil itu dulu. Baik. Neglecting magnitude of fourth and higher orders, we may place. Jadi kayak gini aja. Nah, jadi yang bagian belakang ini, karena nilainya sangat kecil, ini diabaikan, kita bisa fokus ke sini. Nah, kita jabarkan lagi. M sama dengan M0 tambah V kuadrat per 2C kuadrat. Kemudian dua sisinya kita kalikan dengan C kuadrat, kita akan dapat MC kuadrat sama dengan M0 C kuadrat plus setengah M0 V kuadrat. Nah, dari sini sudah mulai kelihatan bentuknya. Setengah MV kuadrat ini adalah salah satu bentuk energi, lebih spesifiknya adalah energi kinetik. Yang dari sini Einstein kemudian mengasumsikan kalau ini bentuk energi, ini mungkin bentuk energi juga. Ini adalah energi diam. Ini ketika energi relativistiknya MC kuadrat. Dan dari sini kemudian dirumuskan E sama dengan MC kuadrat. Seperti itu, teman-teman. Sebenarnya Einstein sendiri pun masih agak nggak yakin ya dengan perumusan ini. Tapi menariknya fisika adalah bahwa kita bisa dengan asumsi yang tepat, dengan otak-atik matematika yang tepat, kita bisa menemukan sebuah hubungan yang sebelumnya kita nggak tahu dan masih belum yakin juga. Ini juga Einstein awalnya yakin nggak yakin, sampai kemudian ketika sudah ada pembuktian secara eksperimen, ketika ada peluruhan atom, masanya ada yang hilang, melepas energi, ternyata nilai energinya sama seperti Oke, demikian dulu aja teman-teman. Gimana menurut kalian? Apakah cukup jelas atau tidak? Ini model video baru yang memang agak berbeda ya. Kalau biasanya aku mencoba menjelaskan sesimpel mungkin, tapi ini kan dari kemarin-kemarin udah yang sederhana ya. Ini tak tambahin yang agak detailnya dikit. Oke, gitu dulu aja. Kalau kalian punya request topik tertentu, silahkan tulis di komen dan kita ketemu di video selanjutnya. Oke, terima kasih.